Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Novita Santri dengan NPM 1811060228, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Biologi. Saya dari kelompok PPL 72 dengan DPL Miss Istiqomah MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu hukum pewarisan sifat untuk kelas 9. Baiklah, sebelum kita mengenal jauh dari hukum pewarisan sifat, sebaiknya kita mengetahui sejarah dari pewarisan sifat tersebut. Pada sejarah pewarisan sifat ini, penelitian pertama dilakukan oleh Gregor Mendel, yaitu seorang pendeta dan juga ahli botani dari Austria pada tahun 1856. Nah, Gregor Mendel ini mencatat hasil temuannya pada Natural Science Society of Bern pada tahun 1866. Lalu Gregor Mendel ini juga merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan teori penurunan sifat, dan teori ini dikenal dengan istilah hukum Mendel yang akan kita pelajari pada slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam genetika. Jadi kita harus mengenal istilah-istilah dalam genetika agar kita lebih mudah memahami isi dari pembelajaran pada materi ini. Istilah yang pertama yaitu monohibrid. Monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Selanjutnya adalah dihibrid. Dihibrid merupakan kebalikannya, yaitu persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Istilah selanjutnya yaitu parental. Parental itu adalah induk atau orang tua. Setelah itu ada filial. Filial merupakan keturunan dari induknya. Lalu yang kelima ada gamet. Gamet adalah sel haploid untuk jalannya fertilisasi. Jadi pada sel haploid ini berisi sel kelamin jantan dan juga betina yang membawa setengah gen dari induknya. Lalu istilah berikut ada genotif. Genotif ini sifat yang dibawa oleh gen. Nah, biasanya sifat ini tidak tampak dari luar. Biasanya juga disimbolkan dengan huruf seperti A besar, A besar, A besar, A kecil, dan lain sebagainya. Lalu fenotif. Fenotif ini sifat yang tampak dari luar. Jadi kita bisa melihat dengan kasat mata nih. Contohnya ada buah kecil, buah besar. Jadi kita bisa melihat secara langsung. Lalu dominan. Dominan ini sifat yang lebih kuat atau muncul pada keturunan yang disimbolkan dengan huruf besar seperti A besar, B besar, C besar, seperti itu. Lalu resesif. Resesif ini sifat yang lebih lemah dan disimbolkan dengan huruf kecil. Kebalikan dari dominan. Kalau resesif itu sifat yang lemah, jadi dia tertutup. Contohnya A kecil, B kecil, B kecil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Mendel. Hukum Mendel 1 ini disebut juga dengan hukum segregasi, di mana berbunyi bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel, dan disebut juga dengan variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Misalnya genotif suatu tanaman yang U besar, U kecil, maka gamet yang dibentuk akan membawa gen U besar dan U kecil. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal dari hukum Mendel 1. Yang pertama mengenai persilangan monohibrid dominan. Nah, pada persilangan monohibrid dominan ini yaitu persilangan yang terjadi ketika sifat dominan bertemu dengan sifat resesif. Yang sudah dijelaskan bahwa sifat dominan ini akan menutupi dari sifat resesif, maka fenotif yang akan muncul adalah yang dominan. Nah, kita ke contoh soalnya yaitu disilangkan tanaman tinggi T besar dengan tanaman pendek T kecil. Kita akan mencari rasio fenotif dan juga genotifnya. Nah, individu yang kita silangkan disebut dengan P1 atau parental atau induk. Jadi untuk tanaman tinggi disimbolkan dengan T besar disilangkan dengan tanaman yang pendek atau T kecil. Nah, akan menghasilkan gamet. Gametnya untuk tanaman tinggi adalah T besar dan tanaman rendah adalah T kecil. Saat dikawinkan akan menghasilkan filial atau sel anak F1, yaitu T besar dan T kecil. Selanjutnya kita akan mencari P2, yaitu persilangan antar F1. Jadi kita silangkan nih T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil yang akan menghasilkan gamet keduanya yaitu T besar dan T kecil. Dan selanjutnya kita akan mencari F2 nya. Nah,
Nah, selanjutnya kita perhatikan tabel berikut untuk mencari F2. Yang pertama-tama kita jangan lupa ya untuk membedakan simbol laki-laki dan perempuan. Yang tadi kita sudah dapatkan gamet keduanya yaitu T besar dan T kecil, kita letakkan di kotak pertama dan kotak kedua. Begitupun selanjutnya dikalikan dengan T besar dan T kecil. Kita kalikan ya bersama-sama. T besar dikali T besar yaitu T besar T besar, T besar dikali T kecil, T besar T kecil, T besar dikali T besar, T besar T besar, dan T kecil dikali T kecil akan menghasilkan T kecil T kecil. Untuk T besar dan T besar yang sifatnya adalah tinggi. T besar T kecil tetap tinggi karena T awal adalah yang dominan. Selanjutnya sama, T besar T kecil itu tinggi dan T kecil T kecil adalah pendek. Nah, hasil yang kita dapatkan yaitu untuk perbandingan genotifnya yaitu T besar berbanding T besar T kecil berbanding T kecil T kecil yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1. Untuk perbandingan fenotifnya yaitu 1 banding 2 banding 1, di mana 1 itu untuk sifat tinggi, 2 itu untuk sifat yang tinggi, dan 1 untuk sifat yang pendek. Jika kita perkecil atau kita sederhanakan akan menjadi 3 berbanding 1. 3 ini untuk sifat tinggi yang sudah kita bedakan tadi di tabel sebelumnya, dan 1 untuk sifat yang pendek sehingga menjadi 3 banding 1. Lalu selanjutnya adalah persilangan monohibrid intermediate, di mana apabila gen dominan dan resesif bertemu akan dihasilkan sifat yang baru atau sifat antara keduanya. Langsung ke contoh soal yaitu disilangkan marmut berwarna hitam atau H besar dengan marmut berwarna putih H kecil. Nah, jadi hitam itu intermediate terhadap putih. Kita akan mencari rasio fenotif dan genotifnya. Seperti tadi, individu yang kita silangkan disebut dengan parental atau P1. Untuk marmut berwarna hitam adalah H besar disilangkan dengan marmut berwarna putih H kecil yang masing-masing induk akan menghasilkan gamet. Yang untuk marmut berwarna hitam akan menghasilkan alel H besar, untuk marmut yang berwarna putih akan menghasilkan alel H kecil. Lalu saat dikawinkan akan menghasilkan filial atau anaknya yaitu H besar dan H kecil yang merupakan warna perpaduan yaitu abu-abu. Lalu selanjutnya kita akan mencari parental keduanya yaitu persilangan antar F1 yaitu antar H besar dengan H kecil yang akan menghasilkan gamet yaitu H besar dan H kecil. Lalu kita akan mencari F2-nya dengan tabel. Selanjutnya kita akan mencari F2-nya menggunakan tabel. Jadi kita letakkan di atas dan di samping yaitu H besar H kecil, H besar H kecil. Lalu kita kalikan, silang H besar dikali H besar yaitu H besar H besar, H besar dikalikan H kecil H besar H kecil, H besar dikalikan H kecil H besar H kecil, dan H kecil dikalikan H kecil yaitu H kecil H kecil. Di mana H besar itu membawa sifatnya warna hitam, H besar H kecil perpaduannya yaitu abu-abu, dan H kecil yaitu putih. Maka diperoleh perbandingan genotifnya yaitu H besar berbanding H besar H kecil berbanding H kecil yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1. Dan perbandingan fenotifnya yaitu 1 berbanding 2 berbanding 1, di mana 1 itu membawa sifat warna hitam, 2 itu membawa sifat berwarna abu-abu, dan 1 membawa sifat berwarna putih. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai hukum Mendel 2. Pada hukum ini, setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain yang tidak sealel pada waktu pembentukan gamet. Untuk contoh soal dari hukum Mendel 2 yaitu persilangan dihibrid. Contoh soalnya disilangkan tanaman mangga berbatang tinggi, rasanya manis, T besar, M besar dengan tanaman pendek rasanya asam, atau T kecil, M kecil. Kita akan mencari rasio fenotif dan juga genotifnya. Yang pertama-tama, individu yang kita silangkan disebut dengan parental atau P1, yaitu untuk tanaman mangga yang tinggi dan manis disimbolkan dengan huruf T besar, M besar, dan M besar. Lalu untuk tanaman pendek rasanya asam yaitu T kecil, M kecil. Nah, masing-masing induk ini akan menghasilkan gamet. Untuk tanaman yang tinggi dan manis tadi akan menghasilkan atau membawa alel yaitu T besar dan M besar, dan tanaman pendek rasanya asam akan menghasilkan alel T kecil dan M kecil.
Lalu saat dikawinkan akan menghasilkan alel dari kedua gamet tersebut, yaitu T besar, T kecil, M besar, dan M kecil, yaitu tinggi manis, dan disebut juga dengan filial atau sel anakan. Mencari P2-nya yaitu kita silangkan antara F1 yaitu T besar, T kecil, M besar, M kecil dikalikan dengan T besar, T kecil, M besar, M kecil akan menghasilkan gamet yaitu T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, dan T kecil, M kecil. Selanjutnya kita akan mencari fenotip keduanya yaitu dengan menggunakan tabel. Lalu untuk mencari F2-nya yaitu kita gunakan gamet keduanya tadi yaitu T besar, M besar, T besar, M kecil, T kecil, M besar, dan T kecil, M kecil. Kita silangkan sesamanya yaitu T besar disilangkan dengan T besar yaitu T besar, T besar, M besar disilangkan dengan M besar yaitu M besar, M besar. Begitupun seterusnya hingga T kecil, T kecil dengan M kecil, M kecil. Maka diperoleh yang pertama perbandingan genotifnya yaitu T besar, T besar, M besar, M besar berbanding dengan T besar, T besar, M kecil, M kecil berbanding dengan T kecil, T kecil, M besar, M kecil dan berbanding dengan T kecil, T kecil, M kecil, M kecil sehingga perbandingannya yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1 dan perbandingan fenotipnya yaitu 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1 9 untuk tanaman tinggi manis 3 untuk tanaman tinggi asam 3 untuk pendek manis dan 1 untuk tanaman pendek asam. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.